Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu kembali bersama kami dari Persistri yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa membahas tentang peran perempuan. Adapun yang akan kita bahas, salah satu di antara peran kita sebagai perempuan adalah peran kita sebagai istri. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil makna. Di antaranya tujuan dalam berumah tangga, salah satu di antaranya kita harus mendapatkan sakinah, artinya ketentraman. Dan dilanjutkan setelah itu ada bekal atau alat untuk mencapai sakinah yang Allah telah membuat dan menciptakan sejak sebelumnya, yaitu waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi dua hal yang menjadikan alat untuk mendapatkan kesakinahan dalam berumah tangga adalah mawadah dan rahmah. Adapun makna daripada mawadah dan rahmah menurut Imam Ibnu Katsir, di antaranya yang pertama tentang mawadah. Mawadah adalah mahabbah yang artinya cinta. Kalau istilah kata bahasa Sunda namah bogoh. Jadi mahabbah itu artinya ada rasa cinta. Yang biasanya rasa cinta ini memberikan sesuatu yang diinginkan. Cinta muncul karena kelebihan dari yang dicintainya. Maka inilah yang disebut menurut Imam Ibnu Katsir tentang mawadah. Mawadah adalah mahabbah, artinya cinta. Maka dengan hal yang seperti ini kita akan memperlihatkan segalanya serba yang lebihnya. Dan yang pertama terlihat dari yang namanya mawadah adalah tentu saja dari hal kelebihan-kelebihannya. Adapun rahmah, menurut Ibnu Katsir juga, rahmah adalah ra'fah yang artinya sayang atau bisa dikatakan dedeh dalam bahasa Sundanya. Yakni memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Cinta muncul karena kekurangan dari yang dicintainya. Artinya dua hal tersebut, mawadah dan rahmah, kedua-duanya mesti ada. Kita menerima kekurangan dan kelebihannya. Karena itulah Allah telah memberikan sejak sebelumnya kepada kita semua yang namanya mawadah dan rahmah. Artinya kedua-duanya harus digunakan dan kita melakukan kedua tersebut hingga mendapatkanlah yang namanya sakinah. Itulah kunci daripada keberhasilan di rumah tangga kita untuk mendapatkan sakinah. Lalu bagaimana peran kita
sebagai istri dalam rumah tangga. Maka Al-Quran juga menerangkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya, baik kita sebagai istri ataupun suami, dua-duanya adalah berfungsi sebagai pakaian. Suami adalah pakaian untuk istrinya dan istri adalah pakaian untuk suaminya. Artinya, fungsi pakaian itu yang pertama adalah menutupi aurat, menutupi kekurangan masing-masing. Karena semua orang pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ketika suami kita ada kekurangan, maka lengkapilah dengan kita. Akhirnya menjadi sempurna. Begitupun sebaliknya. Ketika kita sebagai istri ada kekurangan, maka dilengkapi dengan suaminya sehingga menjadilah sempurna. Itulah yang namanya fungsi daripada pakaian. Jadi artinya kita saling menutupi dari hal kekurangan, bahkan sengaja kita tidak dimunculkan, diinformasikan kekurangan-kekurangan pasangan kita, tapi kita tutup dan kita jaga masing-masing kekurangan. Itu salah satu di antara ayat yang menerangkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kemudian ada sebuah hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita fungsi perempuan yang harus dilakukan. Ada sebuah hadis, dikatakan hadis ini khairun nisa, perempuan yang baik. Di situ disebutnya Anisa. Anisa di sini artinya ada sebuah bahasa dalam bahasa Arab, ada Anisa, ada almar'ah. Kalau almar'ah adalah jenis perempuan, baik itu tua, muda, sudah menikah ataupun belum menikah, namanya almar'ah, adalah jenis perempuan. Sedangkan Anisa itu hanya perempuan yang telah bersuami. Maka di sini dikatakan dalam hadis khairun nisa, perempuan yang baik. Artinya perempuan yang bersuami. Yaitu lanjutan dari hadis tersebut, allati idza nadarta ilaiha syarotka. Perempuan yang baik itu apabila nadarta, engkau melihat ilaiha kepadanya, syarotka, akan membuatmu menyenangkan, akan membuat kita bahagia, membuat dia seseorang, artinya membuat suaminya menjadi bahagia. Artinya kalau di sini katanya bukan khairun nisa, khairul mar'ah, berarti semua perempuan. Tapi di sini ada kekhususan, khairun nisa. Artinya nisa di sini khusus, yang dilihat adalah istrinya oleh seorang suaminya. Maka di sini berarti kita harus menampakkan selalu penampilan yang membuat menyenangkan ketika dipandang. Meskipun umpamanya di kantor ada sebuah permasalahan yang berat, ketika pulang ke rumah melihat bagaimana raut istrinya, maka kepanasan atau kesusahan, permasalahan bisa sedikit mereda karena dihadapi atau menghadapi seorang perempuan, yaitu istrinya, dengan sifat yang menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Kemudian yang keduanya, wa ida amartaha atau atka. Ketika engkau memerintah kepadanya, si perempuan tersebut atau istri tersebut diperintah oleh suaminya, maka atau atka, dia taat kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, ia laksanakan dengan sempurna. Kemudian yang ketiganya, wa ida gibta anha hafidotaka fi nafsiha wa maliha. Dan ketika engkau gibta tidak ada di sampingnya, maka dia akan menjagamu fi nafsiha, pada dirinya, dan maliha, dan hartanya. Artinya ada sebuah pepatah dari orang tua mengatakan begini, antara suami istri itu bagaikan hutan dan harimau. Nah, siga leuweung jeung maungna, kata bahasa Sundanya mah. Artinya hutan akan aman karena ada harimaunya, ada raja rimba yang menjaganya. Kemudian harimau pun akan aman karena tinggal di hutan. Bisa dibayangkan kalau harimau tersebut pergi ke tengah kota, tentu dia tidak akan aman. Begitu pula hutan, ketika tidak ada harimaunya, tidak ada raja rimba yang menjaganya, tentu saja hutan tersebut akan mudah untuk dirusak, mudah dihancurkan.
karena tidak ada penjaganya. Maka disitulah istilahnya kata para orang tua mah bahwa rumah tangga itu seperti hutan jeung leuweung jeung maungna. Nah, artinya saling menjaga, baik itu hutan ataupun harimau, kedua-duanya saling menjaga. Lalu ada sebuah pepatah yang pernah saya dengar dari orang tua, yaitu pepatah ini mengatakan katanya ada masa dalam kehidupan kita. Masa itu ada 5 masa yang akan kita lalui. Yang pertama yang disebut masa jatuh cinta. Masa jatuh cinta ini yang diperlihatkan semuanya kebaikan. Seolah-olah tak terlihat keburukan apa yang ada pada orang yang kita cintai. Sekalipun umpamanya dia membuat sebuah kekeliruan. Tapi kekeliruan itu gak nampak. Karena apa? Saking cintanya kepada orang tersebut. Itulah yang disebut masa jatuh cinta. Masa yang penuh dengan keindahan. Masa yang penuh dengan berbunga-bunga. Sehingga segala sesuatu nampak indah yang dirasakan. Kemudian yang kedua akan kita rasakan masa pernikahan. Dalam masa pernikahan ini ada yang disebut masa bulan madu. Yang namanya madu mah biasanya manis, nikmat. Jadi yang dirasakan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan dalam masa-masa pernikahan dan masa bulan madu. Walaupun ada yang namanya madu pahit sekarang, tapi kepahitan pun cukup dirasakan menyenangkan dan menyehatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa kenyataan dari perkawinan. Yang dirasakan inilah aslinya. Mulai dirasakan bagaimana dari kenyataan sebuah perkawinan. Masing-masing memperlihatkan adat yang aslinya. Ketika masa jatuh cinta yang dirasakan semuanya serba indah. Ketika masa perkawinan dirasakan betapa segalanya bahagia. Tapi ini masa yang ketiga adalah kenyataan dari sebuah perkawinan. Masing-masing akan memperlihatkan adat yang aslinya. Yang dulunya begitu pemaaf, mungkin sekarang muncul adat yang aslinya. Nah, disinilah yang kita harus saling menggunakan yang tadi, yaitu yang disebutkan mawadah dan rahmah. Ini kunci yang harus dilakukan di sini agar kekurangan yang ada pada diri masing-masing bisa terkendali. Karena kita sudah diberikan oleh Allah kunci untuk mendapatkan ketentraman, yaitu mawadah dan rahmah. Manfaatkanlah ketika suami kita muncul kekurangannya atau istri memunculkan kekurangannya. Disinilah peran istri bagaimana mengendalikan saat sesuatu ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang keempatnya ada yang disebut masa kritis. Kadang-kadang ini karena mawadah dan rahmah bisa jadi rusak. Mungkin karena ada karatnya dalam kunci tersebut, atau mungkin ada gangguan. Karena sebuah rumah tangga berjalan itu digambarkan bagaikan sebuah bahtera yang berlayar di lautan. Yang tentu saja lautan itu tidak selamanya tenang. Kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang mungkin ada angin, cuaca buruk yang datang. Nah, yang seperti inilah yang terjadi yang disebut masa kritis dalam rumah tangga. Tapi dengan pengendali seorang pilot yang hebat, yang menggunakan alat yang tadi yang dua tetap yang digunakan, yaitu mawadah dan rahmah, kita akan bisa menanggulanginya masa kritis yang seperti ini. Karena kadang-kadang dalam perahu kita bukan hanya cuaca atau situasi laut yang datang menerjang, tapi ada kemungkinan bisa jadi ada penumpang lain yang datang masuk ke dalam perahu kita. Mungkin saja ada tikus yang membolongi perahu kita sehingga perahu rumah tangga kita menjadi oleng. Nah, ini yang perlu benar-benar kita sangat waspada dalam hal ini. Maka masa-masa ini pasti akan dilalui oleh kita semua. Insya Allah dengan menggunakan dua alat yang tadi, yaitu kunci yang dari Allah diberikan mawadah dan rahmah, situasi yang seperti ini insya Allah banyak solusinya. Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua. Kalau sudah berakhir masa yang itu dan ada solusi yang tepat, maka yang kelimanya adalah
masa penuh ketentraman. Masa yang terakhir, inilah menikmati mawadah dan rahmah dengan cara banyak bersyukur. Kita bisa mengevaluasi apa perjalanan hidup dari awal sejak kita menjadi tua dan bisa tetap merasakan bagaimana nikmatnya dalam berumah tangga sehingga kita benar-benar berperan dulu ketika kita awal dalam pernikahan. Peran kita sama-sama muda. Kita muda, bapak pun muda. Ibu muda, bapak pun muda. Ketika beranjak menjadi tengah baya, sama bapak juga. Ketika bapak menjadi kakek, kita pun menjadi nenek. Berarti dalam rumah tangga itu semuanya serba baru. Tidak ada yang namanya pengalaman, yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga. Segalanya dilakukan dengan situasi yang baru. Bapak muda, kita pun muda. Bapak menjadi kakek, kita pun menjadi kakek. Bagaimana bergaul dengan kakek-kakek? Kakek pun bagaimana bergaul dengan seorang nenek. Nah, inilah peran-peran kita sebagai perempuan. Di antaranya bagaimana kita menyikapi peran kita sebagai perempuan, sebagai istri untuk seorang suami. Mudah-mudahan dengan adanya mawadah dan rahmah sebagai bekal dari Allah, insya Allah peran kita bisa dimainkan dengan sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua mendapatkan rumah tangga yang sakinah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.